Salam rahayu untuk kita semua. Di tanah Jawa yang penuh dengan kearifan leluhur, tersimpan banyak rahasia kehidupan yang tidak semua orang mampu memahaminya. Salah satunya adalah tentang weton, hari kelahiran yang bukan sekadar penanda waktu, melainkan cerminan energi yang menyertai perjalanan hidup seseorang. Dan bagi kalian yang lahir di weton pahing, ketahuilah bahwa kalian bukanlah orang biasa. Dalam hitungan primbon Jawa, pahing dikenal sebagai weton dengan energi besar, kuat, berani, dan memiliki daya tarik rezeki yang sebenarnya sangat tinggi. Namun anehnya, banyak pemilik weton ini justru merasa hidupnya naik turun. Rezeki seperti datang, lalu pergi begitu saja. Seolah-olah, ada sesuatu yang menahan, ada pintu yang belum sepenuhnya terbuka. Pernahkah kalian merasakan hal seperti itu? Saat kalian sudah berusaha keras, sudah bekerja tanpa mengenal lelah, namun hasilnya belum juga sesuai harapan. Atau mungkin, kalian pernah mendapatkan rezeki besar, tapi entah kenapa, cepat sekali habis, tanpa sempat benar-benar dinikmati. Jika iya, maka bisa jadi, yang kurang bukanlah usaha kalian, melainkan, belum selarasnya energi dalam diri, dengan energi alam di sekitar. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, manusia dipercaya hidup berdampingan dengan energi alam semesta. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap rezeki yang datang, tidak lepas dari pengaruh keseimbangan energi tersebut. Dan khusus untuk weton pahing, ada satu rahasia yang jarang diungkap, bahwa rezeki mereka tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi juga oleh bagaimana mereka menyelaraskan diri dengan alam. Salah satu cara paling sederhana, yang sering diabaikan oleh banyak orang, adalah melalui media tanaman. Ya, tanaman. Sesuatu yang terlihat biasa, yang sering kita anggap hanya sebagai hiasan rumah. Ternyata, dalam kepercayaan leluhur, memiliki peran penting sebagai pengikat energi. Tanaman tertentu dipercaya mampu menarik energi rezeki, menetralisir energi negatif, dan membuka jalan keberuntungan. Namun tidak semua tanaman memiliki kekuatan tersebut. Dan tidak semua orang bisa merasakannya. Hanya mereka yang benar-benar memahami dan menjalankannya dengan niat yang tulus, yang akan merasakan perubahannya. Konon, bagi pemilik weton pahing, cukup dengan menanam satu jenis tanaman tertentu, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat, maka perlahan, hidup mereka akan berubah. Bukan perubahan yang instan, bukan kekayaan yang datang dalam semalam, melainkan perubahan yang halus, yang terasa, tapi sulit dijelaskan. Rezeki mulai datang dari arah yang tidak disangka, peluang terbuka tanpa diduga, dan kehidupan perlahan menjadi lebih ringan. Lalu, tanaman apa yang dimaksud? Dan bagaimana cara menanamnya agar benar-benar membawa pengaruh? Di bab berikutnya, kita akan mulai mengungkap satu persatu rahasia tersebut. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena bisa jadi, ini adalah titik awal perubahan dalam hidup kalian. Salam rahayu. Jika di bab sebelumnya kita telah membuka sedikit tabir tentang rahasia weton pahing, maka di bab ini, kita akan masuk lebih dalam, memahami siapa sebenarnya diri kalian. Bukan hanya dari sisi lahir, tetapi juga dari sisi batin, dan garis rezeki yang menyertainya sejak awal kehidupan. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton pahing memiliki nilai neptu yang cukup besar, yang melambangkan kekuatan, keteguhan, dan daya juang yang tinggi. Orang yang lahir di weton ini, biasanya dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah. Mereka mampu bertahan dalam tekanan, mampu bangkit dari keterpurukan, dan memiliki semangat hidup yang kuat. Namun di balik kekuatan itu, tersimpan sisi lain yang jarang disadari, yaitu beban energi yang tidak ringan. Pemilik weton pahing seringkali memiliki pikiran yang dalam, terlalu banyak memikirkan sesuatu, bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Mereka juga cenderung memendam perasaan, tidak mudah terbuka, dan sering menanggung beban sendiri. Tanpa disadari, hal ini bisa menjadi penghambat aliran rezeki. Karena dalam kepercayaan primbon, rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari kelancaran energi dalam diri. Ketika pikiran penuh, ketika hati terasa berat, maka energi rezeki pun ikut tersendat.
Inilah yang sering terjadi pada weton pahing. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka tidak berusaha, namun karena ada sumbatan halus yang membuat rezeki tidak mengalir dengan sempurna. Seringkali, rezeki datang, tapi tidak bertahan lama. Uang masuk, namun cepat keluar. Kesempatan datang, namun hilang begitu saja. Seolah-olah, ada celah yang membuat semuanya bocor perlahan. Dalam istilah Jawa kuno, ini disebut sebagai kebocoran rezeki. Dan kebocoran ini bisa berasal dari banyak hal. Bisa dari pikiran yang terlalu berat, dari lingkungan yang tidak mendukung, atau dari energi negatif yang menempel tanpa disadari. Namun kabar baiknya, setiap masalah selalu memiliki jalan keluar. Dalam ajaran leluhur, ada cara untuk menutup kebocoran tersebut. Bukan dengan cara yang rumit, bukan dengan ritual yang sulit, melainkan dengan menyeimbangkan energi diri dengan energi alam. Karena sejatinya, manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Dan ketika hubungan itu kembali selaras, maka aliran rezeki pun akan ikut membaik. Bagi weton pahing, salah satu cara paling efektif untuk menyeimbangkan energi ini adalah melalui perantara alami yang hidup, tumbuh, dan memiliki getaran energi, yaitu tanaman. Tanaman bukan hanya sekadar makhluk hidup. Dalam pandangan primbon, tanaman adalah penjaga energi, penyerap hal-hal negatif, dan sekaligus pemanggil energi positif. Ketika ditempatkan dengan tepat dan dirawat dengan penuh kesadaran, tanaman bisa menjadi jembatan yang menghubungkan energi manusia dengan energi alam semesta. Dan disinilah titik pentingnya. Tidak semua tanaman cocok untuk weton pahing. Ada jenis tertentu yang dipercaya memiliki kecocokan energi, yang mampu menutup kebocoran rezeki dan membuka jalur keberuntungan. Tanaman ini bukan hanya sekadar simbol, melainkan bagian dari sistem keseimbangan energi yang telah dipercaya turun-temurun oleh para leluhur. Lalu, tanaman apa yang dimaksud, dan mengapa tanaman tersebut begitu istimewa? Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas secara khusus tanaman-tanaman yang dipercaya menjadi kunci pembuka rezeki bagi weton pahing. Simak baik-baik, karena di sanalah inti dari rahasia ini mulai terungkap. Salam Rahayu. Setelah memahami bagaimana karakter dan aliran rezeki weton pahing, maka kini saatnya kita masuk ke inti rahasia yang selama ini tersembunyi. Sebuah cara sederhana, namun dipercaya memiliki dampak besar, yaitu melalui tanaman pembuka rezeki. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, tanaman bukan hanya sekadar makhluk hidup yang tumbuh dari tanah, melainkan bagian dari energi alam yang mampu menyerap, menyimpan, dan memancarkan getaran tertentu. Setiap jenis tanaman memiliki watak dan energi yang berbeda. Ada yang membawa ketenangan, ada yang memperkuat perlindungan, dan ada pula yang dipercaya mampu menarik rezeki. Khusus untuk kalian yang lahir di weton pahing, leluhur Jawa telah mewariskan beberapa jenis tanaman yang diakini memiliki kecocokan energi dan mampu membantu membuka jalur rezeki yang selama ini terasa tertutup. Tanaman pertama adalah tebu ireng. Tebu ini bukan sekadar tanaman biasa. Warna gelapnya melambangkan kekuatan batin, keteguhan, dan kemampuan untuk menahan tekanan hidup. Dalam filosofi Jawa, tebu sering dimaknai sebagai antebing kalbu, keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Bagi weton pahing, tebu ireng dipercaya mampu memperkuat energi diri, sehingga tidak mudah goyah, dan tidak mudah kehilangan arah saat menghadapi masalah. Dengan energi yang kuat, maka rezeki pun lebih mudah dipertahankan, tidak lagi mudah bocor seperti sebelumnya. Tanaman kedua adalah sirih hijau. Tanaman ini sudah dikenal sejak lama, bukan hanya sebagai tanaman obat, tetapi juga sebagai penjaga energi. Sirih dipercaya mampu menyerap energi negatif, yang seringkali menjadi penghambat datangnya rezeki. Lingkungan yang penuh energi negatif, tanpa disadari, bisa membuat hidup terasa berat, usaha terasa buntu, dan peluang seolah menjauh. Dengan adanya sirih hijau di sekitar rumah, energi-energi tersebut perlahan dinetralisir.
sehingga jalan rezeki menjadi lebih lapang. Namun, dari semua tanaman yang disebutkan, ada satu yang dianggap paling istimewa, yang paling sering disebut dalam primbon sebagai kunci utama pembuka rezeki, yaitu pohon kemuning. Kemuning bukan hanya indah, dengan bunga kecil berwarna putih kekuningan, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam. Dalam filosofi Jawa, kemuning melambangkan kemuliaan, keberuntungan, dan jalan hidup yang terang. Konon, di masa lalu, tanaman ini sering ditanam di halaman rumah para bangsawan, sebagai simbol kelimpahan dan kesejahteraan. Bagi pemilik weton pahing, kemuning dipercaya mampu menjadi penarik rezeki alami, yang bekerja secara perlahan, namun pasti. Bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan membuka jalan, mendatangkan peluang, dan mempertemukan kita dengan keberuntungan. Namun perlu diingat, tanaman ini bukan benda ajaib, yang langsung mengubah hidup dalam sekejap. Ia hanyalah perantara, sebuah jembatan antara usaha manusia dan energi alam. Tanpa usaha, hasil tidak akan datang. Namun tanpa keseimbangan energi, usaha seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Disinilah peran tanaman menjadi penting. Sebagai penyeimbang, sebagai penguat, dan sebagai pembuka jalan. Lalu, bagaimana cara menanamnya agar benar? Apakah ada waktu tertentu, atau posisi tertentu yang harus diperhatikan? Di bab berikutnya, kita akan membahas langkah demi langkah, cara menanam tanaman ini, agar benar-benar membawa pengaruh dalam kehidupan. Jangan sampai salah, karena perbedaan kecil bisa menghasilkan dampak yang berbeda. Salam Rahayu. Setelah mengetahui tanaman apa saja yang dipercaya mampu membuka jalan rezeki bagi weton pahing, maka kini kita masuk pada bagian yang paling krusial. Bagian yang sering dianggap sepele, namun justru menentukan berhasil atau tidaknya usaha tersebut, yaitu cara menanamnya. Banyak orang berpikir, cukup menanam saja, lalu menunggu hasil. Namun dalam ajaran primbon Jawa, setiap langkah memiliki makna, setiap proses memiliki pengaruh energi. Kesalahan kecil bisa membuat energi yang seharusnya terbentuk, justru tidak bekerja dengan maksimal. Karena itulah, menanam tanaman pembuka rezeki ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Langkah pertama adalah menentukan waktu yang tepat. Dalam kepercayaan leluhur, waktu memiliki getaran energi yang berbeda-beda. Dan bagi weton pahing, hari yang paling disarankan adalah hari Legi atau Kliwon. Mengapa? Karena kedua hari tersebut dipercaya memiliki energi yang selaras, yang mampu memperkuat niat dan membuka jalur keberuntungan. Waktu terbaik adalah pagi hari, saat matahari baru mulai naik. Karena pada saat itulah, energi alam sedang bersih, dan belum tercampur oleh berbagai aktivitas manusia. Langkah kedua adalah niat. Ini yang paling sering diabaikan. Banyak orang melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan, tanpa benar-benar memahami maknanya. Padahal, dalam primbon, niat adalah kunci utama. Saat menanam, pejamkan mata sejenak, rasakan tanah di tangan, dan ucapkan dalam hati. Semoga tanaman ini menjadi jalan datangnya rezeki yang halal, lancar, dan penuh berkah. Tidak perlu mantra rumit, tidak perlu ritual yang aneh. Cukup niat yang tulus, dan keyakinan yang kuat. Langkah ketiga adalah posisi penanaman. Ini juga sangat penting. Dalam kepercayaan Jawa, arah dan letak memiliki arti tersendiri. Tanaman sebaiknya diletakkan di bagian depan rumah, atau lebih tepatnya, di sisi kanan dari pintu masuk. Mengapa sisi kanan? Karena sisi kanan dipercaya sebagai jalur masuknya energi positif, termasuk energi rezeki. Jika diletakkan di tempat yang salah, maka energi tersebut tidak akan mengalir dengan sempurna. Langkah keempat adalah perawatan. Ini bukan sekadar menanam, lalu dibiarkan. Tanaman tersebut harus dirawat, disiram, dijaga, dan diperhatikan pertumbuhannya. Karena dalam filosofi Jawa, tanaman itu ibarat cerminan dari kehidupan kita sendiri. Jika tanaman itu tumbuh subur, maka itu pertanda energi dalam hidup kita juga mulai seimbang.
Namun jika tanaman itu layu, atau tidak berkembang, maka bisa jadi, ada yang perlu diperbaiki, baik dari niat, maupun dari usaha kita. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan pernah menanam dengan rasa ragu, karena keraguan akan melemahkan energi yang seharusnya terbentuk. Lakukan dengan keyakinan, dengan kesabaran, dan dengan usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, tanaman hanyalah perantara, bukan penentu utama. Ia membantu membuka jalan, namun kita sendiri yang harus melangkah. Lalu, bagaimana tanda-tanda jika cara ini mulai berhasil? Apakah ada perubahan yang bisa dirasakan? Di bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda tersebut, yang seringkali muncul secara halus, namun membawa perubahan besar dalam hidup. Salam Rahayu. Setelah kalian menanam, merawat, dan menjalankan semua langkah dengan niat yang tulus, maka satu pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan hasilnya terlihat? Kapan rezeki itu benar-benar datang? Dalam ajaran Primbon Jawa, rezeki tidak selalu datang dengan cara yang besar, tidak selalu langsung terlihat mencolok. Justru, seringkali, rezeki datang dengan cara yang sangat halus, perlahan, tapi pasti. Dan bagi pemilik weton pahing, ada beberapa tanda yang dipercaya sebagai isyarat bahwa energi rezeki mulai bergerak, dan jalan kehidupan mulai terbuka. Tanda pertama adalah datangnya rezeki kecil secara tiba-tiba. Mungkin jumlahnya tidak besar, namun datang di saat yang tepat. Seperti mendapatkan tambahan uang dari sumber yang tidak disangka, atau menerima bantuan ketika sedang benar-benar membutuhkan. Ini bukan kebetulan, melainkan awal dari aliran rezeki yang mulai terbentuk. Tanda kedua adalah beban hidup yang terasa lebih ringan. Masalah memang tidak langsung hilang, namun hati terasa lebih tenang. Pikiran tidak lagi seberat sebelumnya, dan ada rasa yakin bahwa semuanya akan membaik. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tanda bahwa energi dalam diri mulai seimbang. Ketika batin tenang, maka jalan rezeki pun akan lebih mudah terbuka. Tanda ketiga adalah munculnya peluang baru. Ini yang seringkali tidak disadari. Tiba-tiba ada kesempatan kerja, peluang usaha, atau pertemuan dengan orang yang membawa perubahan, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Banyak orang menganggap ini sebagai kebetulan. Padahal, dalam pandangan leluhur, ini adalah bagian dari dibukanya jalan. Tanaman yang kalian rawat menjadi perantara yang membantu menarik peluang tersebut mendekat. Tanda keempat adalah rezeki yang lebih mudah bertahan. Jika sebelumnya uang cepat habis, kini mulai terasa lebih cukup, lebih terkontrol, dan tidak lagi menghilang tanpa arah. Ini menandakan bahwa kebocoran rezeki yang dulu terjadi perlahan mulai tertutup. Namun, ada satu hal yang harus dipahami. Semua tanda ini tidak selalu datang sekaligus. Bisa satu persatu, bisa bertahap, dan terkadang datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Karena itu, penting bagi kita untuk peka, untuk menyadari setiap perubahan kecil yang terjadi dalam kehidupan. Jangan menunggu sesuatu yang besar, baru percaya bahwa rezeki sudah datang. Karena justru, hal-hal kecil itulah yang menjadi awal dari perubahan besar. Dan ingat, tanaman yang kalian tanam bukanlah sumber rezeki itu sendiri. Ia hanyalah perantara yang membantu membuka jalan. Namun yang menentukan tetaplah usaha, doa, dan sikap kita dalam menjalani hidup. Jika kalian tetap berusaha, tetap menjaga niat, dan tetap bersyukur atas apa yang ada, maka bukan tidak mungkin rezeki yang dulu terasa jauh akan semakin dekat. Bahkan, bisa menetap dalam hidup kalian. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup semua ini dengan satu pesan penting, yang sering dilupakan, namun justru menjadi kunci utama dari semuanya. Salam Rahayu. Kita telah sampai di akhir pembahasan tentang satu rahasia sederhana, yang mungkin selama ini luput dari perhatian banyak orang. Tentang weton pahing, tentang energi rezeki, dan tentang sebuah cara yang terlihat kecil,
namun menyimpan makna yang begitu dalam. Menanam tanaman. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanyalah aktivitas biasa. Tidak ada hubungannya dengan rezeki, tidak ada kaitannya dengan perubahan hidup. Namun dalam kearifan leluhur Jawa, tidak ada sesuatu yang benar-benar sia-sia. Setiap tindakan, setiap niat, dan setiap hubungan dengan alam memiliki dampak yang kadang tidak langsung terlihat. Bagi kalian yang memiliki weton pahing, pesan terpenting dari semua ini bukanlah sekadar tentang tanaman, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak hanya soal bekerja, tidak hanya soal mengejar hasil, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan hubungan kita dengan alam semesta. Tanaman yang kalian tanam adalah simbol. Simbol dari harapan, simbol dari kesabaran, dan simbol dari keyakinan bahwa setiap hal kecil, jika dirawat dengan sungguh-sungguh, akan membawa hasil di waktu yang tepat. Namun ingat, jangan pernah menggantungkan harapan sepenuhnya pada hal tersebut. Karena sejatinya, rezeki tidak datang hanya karena satu sebab. Ia datang dari banyak pintu. Dari usaha yang tidak menyerah, dari doa yang tidak putus, dari sikap yang jujur, dan dari hati yang selalu bersyukur. Tanaman hanyalah salah satu jalan. Salah satu cara untuk membantu membuka pintu tersebut. Namun kuncinya tetap ada pada diri kalian sendiri. Jika kalian menanam, tapi malas berusaha, maka hasil tidak akan datang. Jika kalian berharap, tapi tidak bergerak, maka perubahan tidak akan terjadi. Namun jika kalian menyelaraskan semuanya, usaha berjalan, doa mengalir, niat tetap lurus, dan energi dijaga, maka bukan tidak mungkin. Hidup yang dulu terasa berat, perlahan akan menjadi lebih ringan. Jalan yang dulu terasa buntu, akan mulai terbuka. Dan rezeki, yang dulu terasa jauh, akan datang, bahkan mungkin, melebihi apa yang pernah kalian bayangkan. Jadi, jangan anggap sepele hal kecil. Karena bisa jadi, dari situlah, pintu besar kehidupan kalian mulai terbuka. Mulai hari ini, cobalah lebih peka, lebih sadar, dan lebih menghargai setiap proses dalam hidup. Karena perubahan besar selalu diawali dari langkah kecil. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasan dan memberikan manfaat, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like video ini, subscribe, dan bagikan ke teman atau keluarga yang juga memiliki weton pahing. Siapa tahu, ini adalah awal perubahan dalam hidup mereka. Tuliskan juga di kolom komentar weton kalian dan pengalaman yang pernah kalian rasakan. Karena setiap cerita bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam Rahayu.